Pada hari yang seharusnya menjadi hari bahagia bagi keluarga besarnya, Rea berdiri di depan penghulu dengan tubuh kaku seperti patung. "Apakah engkau menerima Sinta sebagai istrimu dengan mas kawin tersebut?" tanya penghulu dengan suara yang menggema di ruang tamu rumah besar di Surabaya itu. Rea menelan ludah, hatinya berdegup kencang, tapi bukan karena cinta, melainkan karena rasa takut yang membelitnya sejak ayahnya meninggal 3 bulan lalu dan meninggalkan surat wasiat yang kejam. Perusahaan konstruksi keluarga beserta semua dokumen tanah dan aset hanya bisa diwariskan jika anak laki-laki satu-satunya sudah menikah secara sah dalam waktu 6 bulan. Ijab kabul keluar dari mulutnya seperti robot. "Saya terima nikahnya Sinta binti Ahmad dengan mas kawin tersebut tunai." Sorak-sorai keluarga memenuhi ruangan, tapi Rea merasa seperti sedang tenggelam. Di sudut ruangan, seorang pria berjas hitam rapi berdiri diam, memegang map dokumen tebal. Adi, pengacara yang ditugaskan notaris untuk mengurus transfer aset. Tatapan mereka bertemu hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat Rea merasa ada sesuatu yang retak di dalam dirinya yang selama ini ia tutup rapat. Malam itu, setelah acara resepsi sederhana yang dipenuhi kerabat yang tak henti memuji pasangan sempurna, Rea duduk sendirian di teras belakang rumah. Sinta, wanita baik hati yang dipilih ibunya karena latar belakang keluarganya yang zaman dan tak banyak bertanya, sudah tidur di kamar tamu. Rea tahu pernikahan ini palsu. Sinta juga punya alasan sendiri untuk setuju. Ia ingin bebas dari tekanan keluarganya yang ingin menjodohkannya dengan sepupu jauh. Tapi bagi Rea, ini lebih dari sekadar kertas. Ini adalah penyangkalan terhadap dirinya sendiri yang sejak kuliah di Jakarta sudah tahu bahwa ia mencintai pria. Di kota besar, ia pernah punya hubungan singkat dengan seorang teman kampus, tapi selalu berakhir karena takut ketahuan. Kini, di usia 28 tahun, ia terjebak di antara dokumen warisan ayah dan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya jika terbongkar di masyarakat Indonesia yang masih menganggap hal itu sebagai aib besar. Keesokan paginya, Adi datang lagi untuk menandatangani berkas tambahan di kantor notaris cabang Surabaya. "Pak Rea, ini surat kuasa untuk transfer saham perusahaan. Ibu Anda sudah menandatangani, tinggal Anda dan istri," kata Adi dengan suara tenang, profesional. Rea mengangguk, tapi tangannya gemetar saat memegang pulpen. Adi memperhatikan, matanya yang tajam seolah bisa membaca lebih dalam. "Anda baik-baik saja?" Pernikahan baru biasanya penuh tekanan. Rea tersenyum pahit. "Lebih dari tekanan, Mas. Ini seperti penjara kertas." Adi tidak bertanya lebih lanjut, tapi saat mereka berjalan ke mobil, ia berkata pelan, "Kalau butuh bicara soal dokumen atau apapun, saya selalu ada. Nomor saya sudah di map." Hari-hari berikutnya berlalu dalam rutinitas aneh. Rea kembali ke Jakarta untuk mengurus kantor desain Grace-nya, sementara Sinta tinggal di Surabaya untuk menjaga nama baik keluarga. Setiap akhir pekan ia pulang, tapi percakapan mereka hanya seputar cuaca dan menu makan malam. Ibu Rea terus mengawasi, takut ada skandal. Di tengah itu semua, Adi muncul lagi saat Rea harus menghadiri rapat dengan bank untuk pinjaman perusahaan. Dokumen warisan belum sepenuhnya cair karena ada syarat tambahan dari notaris. Adi datang sebagai perwakilan hukum. Di ruang rapat yang dingin, saat jeda kopi, Adi bertanya, "Pak Rea, saya perhatikan Anda sering melamun. Kalau ada yang mengganggu pikiran, cerita saja. Saya bukan hakim, hanya pengacara." Rea tertawa kecil, tapi ada kehangatan aneh di dada.
Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa ada orang yang melihatnya bukan sebagai anak laki-laki satu-satunya atau suami baru, tapi sebagai manusia. Malam itu, di apartemen kecilnya di Jakarta Selatan, Rea membuka laptop dan mengetik email panjang ke Adi, bukan tentang dokumen, tapi tentang rasa sesak yang ia rasakan sejak kecil. Tentang malam-malam di kosan kampus ketika ia menangis karena tak bisa jujur pada orang tua. Ia hapus lagi. Tapi besok paginya, Adi mengirim pesan, kalau mau ngobrol santai, saya ada di KAI dekat Monas besok sore. Bukan urusan kerja. Rea datang. Mereka bicara berjam-jam. Adi bercerita tentang masa kecilnya di Yogyakarta, tentang bagaimana ia belajar menerima dirinya sendiri setelah bertahun-tahun berpura-pura. Di negara ini, kita harus pandai menyembunyikan hati, tapi itu tidak berarti hati harus mati, kata Adi sambil menatap lurus ke mata Rea. Saat matahari terbenam mewarnai langit Monas, Rea merasa untuk pertama kalinya ia tidak sendirian. Tapi kebahagiaan kecil itu langsung diuji. Ibu Rea menelepon, marah karena ada tetangga yang bertanya kenapa pengantin baru jarang terlihat bersama. Kamu harus bawa Sinta ke Jakarta minggu depan, ada acara keluarga besar. Jangan sampai ada yang curiga. Rea meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Ia tahu semakin lama ia berpura-pura, semakin dalam lubang yang ia gali. Dan semakin dekat ia dengan Adi, semakin besar risiko yang ia hadapi. Rea memutuskan untuk membawa Sinta ke Jakarta sesuai permintaan ibunya. Di kereta api malam dari Surabaya, mereka duduk bersebelahan tapi seperti orang asing. Sinta menatap keluar jendela, suaranya pelan, Rea, aku tahu ini sulit buat kamu. Aku juga. Tapi kita sudah janji saling bantu sampai dokumen warisan selesai. Rea mengangguk, tapi pikirannya melayang ke Adi yang mengirim pesan selamat malam tadi, hati-hati di jalan. Kalau butuh teman bicara, saya ada. Di Jakarta, kehidupan seolah normal. Rea bekerja di studio desain, Sinta membantu mengurus administrasi kecil-kecilan di rumah. Tapi setiap malam, Rea diam-diam chat dengan Adi. Mereka bertemu di tempat-tempat tersembunyi, kayak kecil di Kemang, taman di dalam mal, bahkan sekali di bioskop yang sepi. Adi tidak pernah memaksa, hanya mendengarkan. Kamu tidak perlu jadi sempurna di mata keluarga, Rea. Kamu cukup jadi dirimu sendiri di mata orang yang peduli. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Adi mengajak Rea ke apartemennya di Tebet. Hanya untuk ngopi dan nonton film, tidak ada yang lain. Mereka duduk di sofa, menonton film dokumenter tentang perjuangan hak asasi di Indonesia. Rea merasa nyaman untuk pertama kalinya. Saat film selesai, Adi berkata, aku pernah hampir menikah juga dulu karena tekanan orang tua. Tapi aku mundur di detik terakhir. Itu sakit, tapi aku tidak pernah menyesal. Rea menatapnya lama. Kalau aku mundur sekarang, perusahaan ayah hancur, ibu aku hancur. Adi menyentuh bahunya pelan, tapi kamu tidak akan hancur sendirian. Sentuhan itu hangat, seperti obat untuk luka yang bertahun-tahun menganga. Keesokan harinya, bencana kecil datang. Sepupu Rea, Budi, datang ke Jakarta berkunjung di atas perintah ibu. Budi curiga sejak awal. Kamu jarang oto bareng Sinta, Mas. Apa ada yang disembunyikan? Rea berbohong sebaik mungkin, tapi malam itu ia menangis di kamar mandi. Sinta mendengar, masuk, dan memeluknya. Kita sama-sama korban, Rea. Aku lesbian, kamu gay. Kita hanya alat keluarga. Tapi kita bisa saling lindungi.
Untuk pertama kalinya, mereka bicara terbuka. Sinta bercerita tentang pacarnya di Bandung yang harus disembunyikan. Rea merasa ringan tapi juga takut, semakin banyak orang tahu, semakin besar bahaya. Adi datang lagi untuk urusan bank. Di ruang tunggu, ia melihat Rea dan Sinta berpelukan singkat sebagai pasangan. Matanya sedikit redup, tapi ia tersenyum profesional. Malamnya, ia chat, Adi bertanya, "Kamu bahagia dengan pernikahan ini?" Rea menjawab jujur, "Tidak. Tapi aku takut kehilangan segalanya." Adi balas, "Kamu tidak akan kehilangan aku." Kata-kata itu membuat Rea tersenyum di tengah kegelapan. Namun tekanan semakin meningkat. Ibu menelepon setiap hari, menuntut bukti keharmonisan Otto, Ideo, bahkan rencana bulan madu. Rea dan Sinta membuat akun Instagram palsu untuk posting Otto-Otto bahagia. Tapi di balik layar, Rea semakin sering bertemu Adi. Suatu malam di pantai Ancol yang sepi, mereka berjalan kaki. Angin laut meniup rambut mereka. Adi berhenti, "Rea, aku tidak mau jadi penghancur rumah tangga orang. Tapi setiap kali lihat kamu, aku merasa ini benar." Rea berhenti juga. "Aku juga, Adi. Tapi bagaimana caranya?" Mereka tidak berciuman, hanya berdiri dekat, bahu bersentuhan, dan itu sudah cukup untuk membuat hati Rea berbunga. Kembali ke Surabaya untuk acara keluarga, Rea merasa seperti aktor di panggung. Semua tersenyum, tapi ia tahu Budi masih mengawasi. Di kamar, Sinta berbisik, "Adi orang baik. Aku lihat cara dia lihat kamu. Jangan sia-siakan." Rea terkejut, "Kamu tahu?" Sinta tersenyum, "Aku tahu dari awal. Kita sama." Malam itu, Rea mengirim pesan ke Adi, "Aku ingin bertemu kamu lagi, secepatnya." Jawaban Adi datang cepat, "Aku tunggu kamu di Jakarta." Saat kereta kembali ke ibu kota, Rea memandang keluar jendela, hatinya penuh harap dan takut. Dokumen warisan hampir cair, tapi hatinya sudah tidak lagi milik kertas itu. Di Jakarta, pertemuan Rea dan Adi semakin sering. Mereka tidak lagi hanya ngobrol, mereka berbagi mimpi. Adi bercerita tentang cita-citanya membuka klinik hukum gratis untuk komunitas minoritas. Rea cerita tentang desain yang ingin ia buat untuk kampanye kesadaran tanpa harus terang-terangan. Suatu malam di apartemen Adi, mereka memasak mie goreng sederhana. Tawa mereka memenuhi dapur kecil. Saat mencuci piring, tangan mereka bersentuhan. Rea tidak menarik tangan. "Adi, aku takut. Kalau keluarga tahu." Adi memeluknya dari belakang, "Pelan, kita hadapi bersama. Langkah demi langkah." Pelukan itu adalah titik balik, bukan gairah liar, tapi kedamaian yang Rea cari seumur hidup. Tapi kedamaian itu retak ketika Budi datang tiba-tiba ke apartemen Rea. "Aku dengar dari tetangga kamu sering keluar malam dengan pria lain." Rea membela diri, "Itu pengacara, urusan warisan." Budi tidak percaya sepenuhnya, tapi pergi dengan ancaman, "Jangan bikin malu keluarga, Mas." Rea langsung telepon Adi, suaranya gemetar. Adi datang dalam waktu 30 menit, duduk di sampingnya sepanjang malam, hanya memegang tangan. "Kita harus lebih hati-hati." Keesokan harinya, dokumen warisan akhirnya cair. Perusahaan resmi milik Rea. Ibu menelepon, menangis bahagia, "Sekarang kamu bisa bangun keluarga yang sebenarnya." Rea merasa mual. Di tengah itu, Sinta menelepon dari Surabaya. "Pacarku ingin ketemu kamu, Rea. Dia khawatir aku terlalu lama di sini." Mereka bertiga bertemu di kai tersembunyi.
Sinta memperkenalkan Rina, pacarnya, seorang gurus yang lembut. Rea merasa lega melihat Sinta bahagia. Kita semua sedang berjuang, Rea. Jangan menyerah. Malam itu, Rea dan Adi pergi ke Gunung Kidul kecil di pinggir Jakarta untuk menghirup udara segar. Di bawah bintang, Adi berkata, keluarga bukan hanya darah, Rea. Keluarga adalah orang yang memilih kita apa adanya. Rea menangis untuk pertama kalinya di depan orang lain. Ia menceritakan semua ketakutan kecil sejak ketika ia merasa berbeda, bullying halus di sekolah, doa malam yang tak pernah dijawab. Adi mendengarkan tanpa menghakimi. Krisis datang saat Ibu Rea datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Ia menemukan cat di ponsel Rea yang tertinggal di meja, bukan otot telanjang, tapi pesan hangat dari Adi, aku sayang kamu, apa adanya. Ibu membaca, wajahnya pucat. Rea, ini apa? Kamu seperti itu. Rea pulang dan melihat ibunya duduk di soa, tangan gemetar memegang ponsel. Ibu Ma. Ibu menangis, ayahmu baru saja meninggal, perusahaan baru milik kamu, dan kamu mau hancurkan semuanya. Rea mencoba jelaskan, tapi ibu pergi dengan ancaman, kalau ini tersebar, aku tidak punya anak lagi. Malam itu, Rea datang ke apartemen Adi, hancur. Adi memeluknya erat. Kita cari jalan keluar. Bersama. Mereka duduk semalaman, merencanakan. Adi menawarkan bantuan hukum untuk pisah secara diam-diam dengan Sinta tanpa kehilangan aset. Tapi Rea tahu, harga yang harus dibayar adalah keluarga darahnya. Konfrontasi dengan ibu berlanjut melalui telepon berhari-hari. Kamu harus cerai diam-diam, Rea. Ambil Sinta ke Surabaya buat anak, tutupi semuanya. Rea menolak. Ibu, aku tidak bisa lagi berpura-pura. Budi ikut campur, datang ke Jakarta dengan sepupu lain, menuduh Rea membawa malu. Di ruang tamu apartemen, teriakan memenuhi udara. Kamu egois. Ayahmu kerja keras untuk perusahaan ini. Rea berdiri tegar, ayah mengajarkan kejujuran Budi. Ini kejujuran aku. Malam itu, Adi datang menjemput setelah Rea menelepon dalam tangis. Mereka menginap di hotel kecil di Bogor, jauh dari kota. Di balkon menghadap gunung, Adi berkata, kamu sudah berani, Rea. Sekarang biarkan aku bantu lindungi kamu. Sinta setuju untuk cerai secara diam-diam, mereka ke notaris bersama, tanda tangan kertas yang menyatakan pernikahan tidak pernah dikonsumsi dan sepakat pisah. Dokumen warisan sudah aman, perusahaan tetap milik Rea. Tapi keluarga besar Surabaya menggelar rapat darurat. Ibu menelepon, suaranya dingin, kamu tidak diundang lagi ke acara keluarga. Jangan pernah pulang. Rea merasa seperti kehilangan separuh dirinya. Adi menemani setiap hari, membawa makanan, mendengarkan, kadang hanya diam bersama. Hubungan mereka tumbuh pelan, penuh pengertian. Suatu hari di Taman Suropati, Adi memberikan kunci apartemennya. Tinggal bersamaku. Kita bangun rumah baru. Rea menerima. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Budi yang iri dengan warisan menyebarkan rumor halus di kalangan kerabat, Rea punya pacar pria, itu sebabnya dia pisah dengan Sinta. Rumor menyebar ke rekan kerja Rea. Bosnya memanggil, kami toleran, tapi citra perusahaan desain kita harus bersih. Rea hampir kehilangan pekerjaan. Adi menggunakan koneksinya sebagai pengacara untuk melindungi, membuat pernyataan hukum bahwa rumor itu itnah. Tapi luka sudah telanjur. Rea duduk di lantai apartemen memeluk lutut. Aku hancurkan segalanya, Adi.
Adi berlutut di depannya, kamu tidak hancurkan apapun. Kamu bangun dirimu yang baru. Mereka menghabiskan malam dengan cerita masa lalu, tertawa di tengah air mata. Di tengah krisis, teman-teman lama Rea dari komunitas desain yang diam-diam mengerti mulai mendekat. Mereka mengadakan pertemuan kecil di KAE, berbagi cerita. Rea merasa ada keluarga baru yang terbentuk bukan darah, tapi pilihan. Sinta dan Rina datang dari Bandung membawa kue. Kita semua keluarga sekarang, kata Sinta. Rea tersenyum untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Tapi ibunya masih diam. Adi menyarankan, kirim surat, Rea. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk jelaskan siapa kamu sebenarnya. Rea menulis surat panjang menceritakan perjalanannya, cinta pada Adi, harapannya. Ya kirim ya pos, tanpa harap balasan. Surat itu tidak dibalas selama 2 bulan. Rea fokus membangun hidup baru. Ia resign dari pekerjaan lama, buka studio desain kecil bersama Adi yang membantu urusan legal. Apartemen mereka penuh tanaman dan buku hukum serta sketsa desain. Malam-malam mereka diisi obrolan panjang, rencana masa depan, kadang diam yang nyaman. Adi memperkenalkan Rea pada teman-temannya yang juga hidup diam-diam di Jakarta, seorang dokter, seorang guru, seorang barista. Mereka membentuk lingkaran kecil dukungan, bertemu bulanan di rumah bergantian. Rea merasa tumbuh, belajar mencintai dirinya tanpa rasa bersalah. Tapi krisis besar datang saat perusahaan keluarga di Surabaya mengalami masalah keuangan karena banjir besar. Ibu menelepon, suara lemah, Rea, perusahaan butuh kamu. Dokumen tanah ada di nama kamu sekarang. Rea pergi ke Surabaya sendirian, Adi menunggu di Jakarta. Di rumah besar yang dulu penuh tawa, ibunya duduk sendirian. Ibu, aku datang. Ibu menangis, kamu masih anakku meski aku tidak mengerti. Mereka bicara berjam-jam. Rea jelaskan semuanya tanpa menutupi. Ibu mendengar, wajahnya lelah. Aku takut kehilangan kamu, seperti kehilangan ayahmu. Rea memeluk ibunya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Ibu tidak kehilangan aku. Aku di sini dengan Adi. Budi masih menentang, tapi Rea menghadapinya langsung di kantor perusahaan. Ini bukan tentang kamu, Budi. Ini tentang aku hidup jujur. Dokumen diperbaiki, perusahaan diselamatkan dengan pinjaman yang Rea jamin pribadi. Saat kembali ke Jakarta, Adi menjemput di stasiun. Pelukan mereka di peron penuh orang adalah momen paling berani Rea. Aku pulang, Adi. Pulang ke kamu. Tapi pengorbanan masih ada. Beberapa kerabat memutus hubungan total. Rea kehilangan sebagian warisan kecil dari tante yang marah. Tapi ia dapat lebih, kedamaian batin. Di studio baru, ia desain poster untuk acara komunitas seni yang halus menyentuh tema penerimaan. Adi bangga. Suatu malam, Adi berlutut bukan untuk lamar, tapi memberikan cincin sederhana. Bukan pernikahan kertas, tapi janji hati. Kita bangun keluarga kita sendiri. Rea menerima, air mata bahagia. Mereka merayakan dengan makan malam sederhana bersama Sinta, Rina, dan teman-teman baru. Tahun berlalu. Studio desain Rea dan Adi berkembang, klien datang dari berbagai kota. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta, dengan halaman untuk tanaman dan anjing peliharaan. Ibu Rea mulai datang berkunjung, pelan-pelan menerima Adi sebagai teman dekat yang baik. Tidak sempurna, tapi ada kemajuan. Sinta dan Rina menikah secara sederhana di Bandung, Rea dan Adi datang sebagai saksi.
Keluarga pilihan semakin besar, teman-teman yang saling jaga. Rea sering duduk di teras, memandang langit malam, mengingat hari ijab kabul dulu. Semua sakit itu membawa ia ke sini, ke pelukan Adi yang hangat setiap malam, ketawa teman-teman, ke rasa damai yang tak pernah ia bayangkan. Ia belajar bahwa pengorbanan bukan berarti kehilangan segalanya, tapi memilih apa yang benar-benar penting. Adi selalu bilang, kita tidak melawan dunia, kita hanya hidup dengan jujur di dalamnya. Suatu hari, di acara ulang tahun studio, Ibu Rea datang dengan membawa kue. Ia memeluk Adi untuk pertama kalinya. Terima kasih sudah jaga anakku. Rea menangis bahagia. Perjalanan panjang itu berakhir bukan dengan dongeng sempurna, tapi dengan keluarga yang dibangun dari cinta, pengertian, dan keberanian. Apakah keluarga sejati harus selalu dari darah daging, atau bisa dibangun dari pilihan hati dan penerimaan penuh? Benar atau salah?